Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Di semester genap untuk pertemuan yang berikutnya, pada bab ini kita akan bahas tentang bab haji dan umroh. Minggu yang lalu setelah kita bahas tentang ibadah haji, pertemuan kali ini kita akan bahas tentang umroh, tentang ibadah umroh. Ya, umroh juga adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Umroh artinya secara bahasa adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah SWT dengan syarat dan rukun tertentu. Hukumnya adalah fardu ain atas umat Islam sekali seumur hidup. Berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 196, ayat 96 yang berbunyi watimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, syarat wajib umroh. Yang pertama sama syaratnya itu Islam. Orang Islam tidak wajib umroh. Balik, orang yang sudah berakal ya, sudah cukup umur. Kira-kira kalau laki-laki itu 15 tahun, perempuan 10 tahun ke atas. Yang ketiga berakal, orang gila tidak wajib umroh. Kemudian merdeka, orang yang bukan hamba sahaya ya. Kemudian rukun umroh, ihram, berpakaian putih-putih, tidak berjahit bagi laki-laki. Kemudian perempuan semuanya menutup auratnya kecuali telapak tangan dan muka. Kemudian yang kedua tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah, rukun umrah yang kedua. Ka'bah berada di sebelah kiri kita, berputar ke arah kiri ya, berlawanan dengan jarum jam, berputarnya jarum jam sebanyak 7 kali. Jadi Ka'bah kita putari sebanyak 7 putaran. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk, la syarika lak, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, dan seterusnya. Ya. Itu rukun umroh yang kedua. Yang ketiga, rukun umroh yang ketiga adalah sa'i, berlari kecil antara Bukit Safa dengan Marwah ya. Jadi kita lari dari Safa ke Marwah 1 kali, dari Marwah ke Safa 2 kali, dan sampai 7 kali. Kemudian tahallul. Nih ya, tahallul itu gunting rambut ya, boleh sebagian, boleh semua ya, baik laki-laki atau perempuan yang sedikit saja. Kemudian tartib, rukun umroh yang kelima, yaitu harus berurutan. Ihram dulu baru tawaf, tawaf dulu baru sa'i, sa'i dulu baru tahallul, dan tertib beraturan. Anakku sekalian, wajib umroh yaitu ihram dari mikot, berpakaian putih-putih ya, berpakaian ihram. Dia ihram, mikotnya itu sama dengan mikot ibadah haji. Jadi ditentukan tempatnya dari mana nanti. Kalau orang Indonesia biasanya dari Yalamlam. Kalau kita ke Madinah dulu dari Bir Ali biasanya. Kita startnya dari situ. Nah, kemudian berpakaian ihram itu sama dengan berpakaian ibadah haji ya. Berpakaian ibadah haji itu sama dengan berpakaian umroh. Jadi kita melaksanakan ibadah umroh itu hanya wajib sekali seumur hidup. Ya, yang selanjutnya adalah sunnah-sunnah saja. Kemudian yang selanjutnya syarat menjauhi segala larangan umroh ya. Larangan umroh hampir sama dengan larangan ibadah haji. Pak Yusri, lalu perbedaan umroh dengan haji di mana? Perbedaan haji dengan umroh, kalau wajib haji itu dilakukan mulainya hanya di bulan Zulhijjah, sedangkan umroh boleh di bulan apa saja. Terus apa lagi? Kalau haji itu kan wajib wukuf di Arafah kalau haji, tapi kalau umroh tidak wajib wukuf di Arafah. Itu perbedaannya. Anakku sekalian, kita lanjut ya. Hikmah haji dan umroh yaitu menghapus segala dosa dan mensucikan diri dari perbuatan maksiat. Kedua, diampuni segala dosa karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yang ketiga, mensucikan jiwa seseorang ya. Dan
berbaik sangka kepada Allah, kemudian meningkatkan keimanan seseorang. Kemudian yang terakhir, hikmah yang terakhir, mengingatkan akan jihad Rasulullah yang telah menyinari dunia dengan amal soleh. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki bahwa Rasulullah SAW itu mampu menyatukan umat Islam dari Mekah ke kota Madinah dan menyebar ke seluruh dunia Islam itu. Anakku sekalian, kemudian melatih kesabaran, ya, karena ibadah haji itu bukan hal yang mudah, ya. Ratusan ribu orang berbondong-bondong ke sana, dan kita salah satu diantaranya. Tentunya sulit, ya, umroh itu sama dengan ibadah haji. Kemudian mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita pakai uang kita untuk melaksanakan ibadah umroh. Manfaat bagi umat Islam pada umumnya ibadah haji dan umroh menciptakan rasa persatuan, mempererat tali persaudaraan di sana. Kemudian media dakwah, sebagai media dakwah penyebaran agama Islam ke seluruh dunia. Kemudian lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi, ya. Anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua bisa berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ibadah haji dan umroh, dan ibadah haji dan umroh kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh siswa SMP kelas 9 di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Kita akan membahas pada pertemuan ini tentang ibadah haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh itu rukun, kewajiban bagi setiap muslim, hanya 1 tahun sekali, baik haji maupun umroh. Haji menurut bahasa artinya yaitu menyengaja berkunjung ke Baitullah, ke kota Mekah. Menurut syara yaitu menyengaja mengunjung ke Ka'bah, rumah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat yang telah ditentukan dan rukun yang telah ditentukan. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, yaitu bagi setiap muslim yang sudah akil balik, memiliki kecukupan untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Anakku sekalian, ini berdasarkan Al-Quran, firman Allah, ya, yang berbunyi walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Al-Imran ayat 97. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah maha kaya dan tidak memerlukan suatu dari seluruh alam. Anakku sekalian, adapun tata cara melaksanakan ibadah haji itu ada 3. Yang pertama haji ifrad, yaitu mengerjakan haji dahulu, baru mengerjakan umroh. Begitu kita sampai, kita melaksanakan ibadah haji, lalu kita umroh. Yang kedua yaitu tamattu. Haji tamattu itu kita melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian baru mengerjakan haji. Ini bagi orang-orang yang kloter pertama sampai di kota Mekah belum musim ibadah haji, dia melakukan umroh terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan ibadah haji. Disebut haji tamattu. Nah, ini nanti kena denda, menyembelih seekor hewan kurban. Yang ketiga yaitu qiran. Haji qiran itu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Ini bagi para pejabat atau orang-orang penting yang waktunya terbatas, dia melaksanakan haji dan umroh sekaligus. Syarat-syarat wajib haji. Yang pertama harus beragama Islam. Non-Islam tidak wajib haji. Yang kedua balik. Orang yang belum balik belum kewajiban haji. Yang ketiga berakal sehat. Orang yang gila tidak wajib haji. Yang keempat mampu fisik, mampu ekonomi, mampu mengadakan perjalanan ke kota Mekah. Yang kemudian yang kelima adalah merdeka. Kemudian itu syarat ibadah haji. Rukun haji yang pertama berpakaian ihram. Coba kamu lihat gambar, ya. Pakaian ihram itu bagi laki-laki ini dia, ya.
Ini pakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan. Ini pakaian ihram laki-laki, ini pakaian ihram perempuan. Ya. Yang satu diserebet, satu buat baju, kemudian perempuan semuanya tertutup kecuali muka dan tapak tangan ya. Kemudian yang kedua, rukun haji yang kedua wukuf, yaitu berdiam diri di padang Arafah. Seluruh jamaah haji wajib wukuf di Arafah. Dari mulai tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Kemudian yaitu tawaf. Tawaf ini ya. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Jadi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika lak, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Itu disebut tawaf. 7 kali ya, muterin Ka'bah 7 kali. Ka'bah berada di sebelah posisi kiri kita, berlawanan dengan jarum jam ya. Jarum jam kan ke kanan, kita ke kiri. Yang keempat yaitu sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah. Sekali lari dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali. Dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa 2 kali, dan seterusnya sampai 7 kali berlari-lari kecil. Kemudian tahallul. Tahallul adalah gunting rambut, ini gambarnya. Ya. Boleh dibotakin semua atau boleh sebagian kecil saja. Bagi wanita hanya 3 helai saja. Kemudian tertib. Tertib itu mendahulukan yang harus didahulukan. Ihram dulu baru wukuf. Jangan wukuf dulu baru ihram, atau tawaf dulu baru wukuf, terbalik, ya. Anakku sekalian, karena waktu kita terbatas dengan waktu, ya. Wajib haji. Apa itu wajib haji? Wajib haji adalah berpakaian ihram dari mikot. Mikot itu batas tempat ya. Jadi kita nanti berpakaian ihram dari tempat yang ditentukan, berpakaian putih-putih, berpakaian ihram. Kemudian kita niat ibadah haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi, ya. Kemudian yang kedua, wajib haji yang kedua berhenti di Muzdalifah untuk mengambil batu-batu kerikil sebanyak 21, tapi jangan dipasin, harus dilebihkan. Karena nanti kalau jatuh kita masih punya cadangan waktu. Di mana itu? Nanti di Jamarat. Jamarat itu kita melontar. Yang ketiga nih, melontar jumroh Aqobah. Lontar jumroh Aqobah ini itu 7 kali lontaran. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, 7 kali ya. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian yang keempat, melontar 3 jumroh, ula, usta, akabah. Kemudian nanti yang kelima, wajib haji yang kelima adalah bermalam di Mina. Kita bermalam di situ, ada tenda-tenda, kita bermalam di situ. Kemudian tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan ketika kita sebelum meninggalkan kota Mekah. Sebanyak 7 putaran juga nih tawaf wada, tawaf rukun wajib haji ya. Tidak boleh melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan, itu wajib haji. Kalau nanti kita melanggar, maka kita kena denda, namanya dam. Sunnah haji, yaitu melakukan haji dengan cara ifrad, haji dulu baru umroh, ini ya. Ini. Kemudian membaca talbiyah, itu sunnah. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika lak. Begitu anak-anakku sekalian, lafaz talbiyah. Kemudian yang selanjutnya itu larangan ibadah haji. Yang pertama, larangan ibadah haji yang selama haji tidak boleh dilakukan adalah: 1. Bagi laki-laki memakai pakaian yang berjahit, nggak boleh pakai baju batik kayak begini misalnya, nggak boleh, harus berpakaian ihram, ya. Kemudian tidak boleh memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, kecuali perempuan ya, perempuan boleh. Menutup kepala, pakai topi nggak boleh, pakai handuk nggak boleh, pakai payung juga nggak boleh, kecuali suatu hal yang dibolehkan, akan tetapi harus membayar dam. Jadi kita tidak boleh nutup kepala, pakai peci, pakai topi begini nggak boleh waktu ihram, ya. Kemudian yang ketiga, bagi perempuan menutup muka, pakai cadar nggak boleh, ya. Menutup telapak tangan, pakai sarung tangan nggak boleh, ya. Itu bagi wanita. Dan kalau dilanggar itu harus kena denda. Kemudian larangan bagi laki-laki dan perempuan memakai wangi-wangian, nggak boleh pakai minyak wangi. Ini yang A ya, pakai
pakai wangi-wangian nggak boleh. Menghilangkan rambut atau mencukur rambut di badan, ya nggak boleh. Memotong kuku lagi ibadah haji nggak boleh, lagi ihram. Mengadakan nikah atau menikah atau menikahkan itu nggak boleh. Kemudian bersetubuh bagi suami istri ya di hotel nggak boleh, karena lagi ibadah haji, nggak boleh. Kemudian yang selanjutnya berburu binatang, membunuh, menangkap, membunuh, memotong, nggak boleh. Yang terakhir anakku sekalian, karena kita terbatas dengan waktu ya, ini ada dam dalam ibadah haji. Dam itu adalah jamaah haji yang melanggar peraturan ibadah haji, maka dia akan terkena dam, yaitu tidak mengerjakan haji secara ifrad. Dendanya adalah puasa 3 hari di kota Mekah ini. Puasa di kota Mekah 3 hari, 7 hari di tanah air kita sendiri. Ya, melakukan salah satu dari beberapa larangan, mencukur rambut, dendanya ini. Menyembelih seekor kambing dan seterusnya, puasa 3 hari itu. Jadi tidak boleh melanggar larangan-larangan ibadah haji. Demikian anakku sekalian, nanti kita akan ketemu di pertemuan yang kedua pada bab ini, yaitu tentang umroh. Demikian kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.